La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. La 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 la. 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 La. Kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, memberi tapi itu menguntungkan kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kita melihat dulu Alkitab perbandingannya di dalam Alkitab The Message. Dalam Lukas 6 ayat ke-38 dikatakan demikian. Give away your life. You will find life given back. But not merely given back with bonus and blessing. Giving, not getting is the way. Generosity beget generosity. Inilah yang diinginkan Tuhan. Kita memberikan pemberian yang berupa giveaway, atau bahasa kerennya sekarang adalah hadiah. Dan hadiah yang kita berikan harus bisa mendapat respon positif dari orang yang kita berikan. Sehingga mereka akan memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama adalah bonus, dan yang kedua adalah blessing. Kita lihat bonus di dalam kamus bahasa Inggris itu artinya uang jasa atau gravitasi, tapi bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi. Karena gratifikasi itu ada mengandung sesuatu yang tidak baik. Karena uang jasa yang disebut dengan gratifikasi itu dilarang oleh pemerintah. Dan ini nggak boleh. Tuhan mau kita ambil bonus dalam pengertian yang kedua, yaitu gravitasi. Gravitasi itu bentuk baku dari gravitasi. Gravitasi itu adalah gaya tarik bumi atau kekuatan dari bumi yang menarik satu benda yang dilemparkan ke atas. Jadi benda yang dilemparkan ke atas itu pasti jatuh. Ini yang diinginkan Tuhan. Kita memberikan hadiah, langsung dampaknya ada bagi kita. Kita lihat contohnya dalam Lukas pasal yang ke-16. Itu sebabnya Tuhan mau kita meniru pemberian yang seperti ini.
Dalam Lukas 16 ayat yang ke-9 kita baca dulu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Di sini Tuhan mau kita cerdik, tetapi ingat satu hal, bahwa yang kita buat itu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat contohnya, kenapa sampai Tuhan memuji orang seperti ini. Kita lihat dalam Lukas pasal 16 tadi, ayatnya ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Dia memberikan hadiah kepada para pengusaha ini yang terlibat masalah tidak bisa membayar utangnya. Hadiah yang diberikan gak tanggung-tanggung. Yang pertama dia berikan 50%. Jadi orang yang punya utang 100 tempayan minyak dijadikan 50 tempayan minyak. Dan orang yang mempunyai 80 pikul gandum, utangnya menjadi 80 pikul, dikurangi 20%. Ini membuat mereka respon kepada bendahara ini. Dan mereka mendukung bendahara ini. Dan lihat, karena dukungan dari bendahara ini, maka tuannya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena adanya dukungan, maka akan keluarlah bukti-bukti yang sangat otentik. Sehingga kita lihat, tuduhan mengalahkan bukti-bukti. Coba kita lihat dulu. Dalam Lukas pasal 16 ini, ayat yang 1 sampai yang kedua. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Itu tuduhan. Belum terbukti bahwa dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Dan kata lain paling keren, dia korupsi. Tapi di dalam Lukas pasal 16, ayatnya yang ke-8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuannya ini memuji karena bukti berkata bahwa memang utang-utang mereka ada yang 50 tempayan minyak dan juga ada yang 50 pikul ada yang 80 pikul gandum. Dan ada buktinya serta didukung oleh saksi-saksi, yaitu para pengusaha yang ditolongnya tadi. Dengan kata lain, dia memberikan hadiah yang luar biasa dan dia didukung oleh orang yang diberikannya itu. Ini agak repot ya, karena kadang-kadang ada mengandung penipuan. Tapi kalau kita pikir-pikir,
saya mulai berpikir, saya pernah kerja di kantor koperasi, bagian penagihan, bagian kredit. Ada kredit macet yang lebih dari 5 tahun tidak bisa ditagih, orangnya nggak jelas kemana. Waktu itu ketika saya bekerja, seorang pimpinan berkata begini, kalau kamu bisa mendapatkan Bapak A ini dan kemudian kamu bisa membuat dia membayar utang sebanyak 4 juta, maka 50% akan jadi milikmu. Berarti kalau 4 juta, 2 juta aja kamu store ke bank, ke koperasi ini. Singkat cerita, saya menagih. Dan kebiasaan saya kalau menagih, kalau ada customernya yang punya rumah makan, saya usahakan makan di situ untuk membina persahabatan. Ya kalau nggak ada uang, saya potong aja dengan kertas utangnya. Sehingga terjalinlah persahabatan dengan yang punya rumah makan. Dan suatu ketika tanpa sengaja kami cerita-cerita tentang ada seseorang yang sudah lebih dari beberapa tahun nggak pernah bayar. Saya bertanya, kira-kira ibu, bapak tahu siapa yang punya utang ini ya? Dan ternyata dia cerita, sebelum kamu di sini yang menagih, ada dulu orang yang menagih itu tukang marah-marah. Makanya saya benci sama dia. Waktu dia tanya tentang orang itu, saya nggak mau menjawab. Saya bilang nggak tahu. Dan nggak ada yang tahu. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu pak, saya bilang. Orang sudah mati. Tapi yang ada di situ menantunya. Coba kamu ke sana. Mudah-mudahan aja dengan caramu itu dia mau bayar. Wah, mengetahui informasi itu, saya coba sekali-sekali, karena saya juga nggak punya uang banyak, sekali-sekali makan ke situ. Karena walaupun saya makan gratis di situ, dipotong kertas utangnya, saya kan harus setor ke koperasi itu. Jadi saya makan sekali-sekali. Tapi itu intens, sering, sehingga terbina juga hubungan dengan menantunya yang punya utang ini. Dan setelah cukup lama berteman, baru saya katakan, maaflah, mertuamu dulu ada utang loh. Berapa bang? Katanya. Ini nah utangnya, 4 juta. Waduh, kami nggak punya uang segitu banyak untuk bayar bang. Oh gini aja, karena kita sudah bersahabat. Bagaimana kalau begini? Saya makan di sini gratis, biar saya yang bayar ke kantor. Oh dia berkata, ulama benar bang. Karena apa? Sekali makan 7.000. 3 kali makan 21.000. Nah kalau misalnya 600 sebulan, berapa tahun baru, kalau 600 sebulan, berapa bulan baru bisa lunas? Kan minimal beberapa bulan. Kan lama bang. Atau saya bilang begini, bagaimana kalau begini? Kamu kasih dulu 2 juta dalam bulan ini, tapi selanjutnya ya terserahmu lah. Kalau mau kamu bayar cicil pun boleh, atau paling tidak supaya selamat kamu tidak bayar uang apa-apa, saya makan di sini. Hitung aja. Sisanya 2 juta lagi, berapa bulan saya bisa makan di sini. Itu aja cukup sudah. Dan ternyata tanpa saya sadari dia setuju. Itulah karena persahabatan tadi. Akhirnya dia beri 2 juta. Dan tahu saudara, saya di kantor dipuji-puji sama pimpinan.
Dia bilang, oh ini hebat ini. Yang macet berapa tahun aja bisa ditariknya. Dan saya kasih 2 juta. Karena terlalu senangnya pimpinan, saya dikasihnya lagi 20% dari 2 juta itu. Sehingga yang saya store hanya 1.600.000. Lihat, saya dapat dua-dua. Saya dapat dari yang punya warung, yang punya utang, saya dapat dari pimpinan. Itu murni bukan karena kehebatan saya, tapi memang karena nasib yang telah diberikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata. Yang seperti inilah kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan ini, maka kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua, dikatakan kalau kita memberikan hadiah kepada orang, dan orang itu merespon, maka dia akan memberikan blessing kepada kita. Blessing itu adalah doa restu, berkat. Jangan remehkan doa. Saudara kasih uang kepada pendeta, kasih uang kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan remehkan itu. Itu sangat luar biasa. Makanya coba kita lihat dalam firman Tuhan. Kejadian 25 ayat yang ke-28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Ingat, Ishak suka makan daging buruan. Dan kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-27. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Tentu Ishak tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke Kejadian 27 ayat yang ke-17. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Jadi makanan yang diolah oleh Ribka tadi, yang pastinya kesukaan daripada Ishak, diberikannya kepada Yakub supaya Yakub memberikan kepada Ishak bapaknya, agar dia dapat blessing atau doa restu. Apa yang kemudian dia dapat? Kejadian 27 ayat yang ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini nampaknya doanya ini ya biasa-biasa saja. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Blessing itu, doa restu itu, luar biasa. Mari kita lihat buktinya. Kejadian 31, ayatnya yang ke-38 sampai 41. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali
mengubah upahku. Doa restu membuat Yakub ketika mengalami persoalan ini nggak stres dan bunuh diri. Yakub nggak bilang dia matikan saja aku Tuhan. Berbeda kan dengan orang. Kalau waktu dia berkatin, dia akan berkata begini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ketika dia mengalami masalah berat, katakanlah keuangannya makin tipis, keadaan makin memburuk, dan tiada harapan lagi untuk dia bisa hidupnya lebih tenang, lebih senang, maka dia akan merubah lagunya tadi menjadi lagu penderitaan. Tadinya dimuliakan, berubah menjadi ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Mengapa dia nyanyi seperti itu? Karena sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun dia berdoa, tidak ada perubahan. Tapi lihat doa restu yang diberikan Ishak kepada Yakub membuat dia kuat, tahan banting. Kalau orang bilang tahan segala, mantap, luar biasa, tidak cengeng, tidak mudah patah hati, tidak menyerah, karena blessing, karena doa restu. Dan kemudian kita melihat, karena dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh mertuanya yang bernama Laban, Tuhan sendiri yang membalas. Tuhan berkata begini, dalam Kejadian 31, ayat yang ke-29. Kita baca dulu ayat yang ke-24. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kemudian ayat yang ke-29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dalam bahasa aslinya, mengatain itu memaki-maki, mengutuk, dan segala macam. Karena Tuhan berkata, doa orang benar dia dengar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Jadi kalau Laban mengutuk daripada Yakub, maka dia sendiri akan terkutuk. Saudaraku, kalau begitu pentingnya memberi seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu mendatangkan keuntungan untukmu dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mengapa engkau enggak mulai dari sekarang belajar memberi? Belajarlah memberi sesuai dengan Filipi 4 ayat 16-18. Yang pertama, memberi dengan hati tulus. Kedua, memberi dengan bermaksud menolong orang sehingga hidupnya lebih baik. Dan yang ketiga, memberikan hadiah yang benar-benar mendapat respon positif dari orang yang diberikan. Maka Tuhan akan berkata kepadamu, pemberianmu itu akan membuahkan keuntungan bagimu.
Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, ajar kami untuk selalu memberi sesuai dengan keinginan-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.